Halo, selamat pagi sahabat trader. Ketemu kembali dengan saya Ari. Di pagi hari ini tanggal 7 April 2022, saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di sesi Asia ini. Kalau dari catatan saya, hampir seluruh pair yang saya amati belum ada signal untuk entry. Jadi hari ini saya akan lihat di semua pair untuk peluangnya. Dan kita mulai dari Euro USD. Euro USD ini kalau dilihat dari tren EMA, dia masih tren turun, cuman harga tertahan di area konsolidasi. Untuk ADX juga berada di area konsolidasi di tren yang sempit. Untuk stokastik juga di area tengah, RSI juga di area tengah. Jadi untuk kalau kita lihat di time frame lebih rendah juga sama di area sell, namun momentumnya kecil di MACD. Kita lihat di H1 masih tren turun, H4 masih tren turun, daily juga masih tren turun. Jadi secara major trennya masih turun, namun kita butuh konfirmasi untuk entry sell, yaitu setidaknya harga bisa melewati 61,8% untuk melanjutkan penurunan. Dan untuk tren dari ADX juga terlihat ada peningkatan di atas 25. Jadi nanti di situ baru muncul peluang untuk entry sell. Itu menurut saya seperti itu nanti. Kita lanjut untuk GU, GBP USD. Pola GBP USD di time frame H1 sama, masih terbuka untuk sell, dan harga tadi pagi, sebentar ini belum saya rubah, harga tadi pagi juga dibuka langsung masuk ke area konsolidasi di sini. Jadi belum ada signal untuk entry. Dari ADX juga ada di area konsolidasi, area sempit. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih tinggi, H4 juga masih trend sell. Untuk daily juga masih trend sell. Jadi kesimpulannya kita baru bisa mengikuti pola trend sell jika memang harga melewati area konsolidasi di bawah 61,8% dan terjadi open candle di bawah sini. Kemudian untuk tren ADX-nya mulai menaik, jadi mengindikasikan trennya kuat. Nah, di situ ada peluang yang bisa diambil untuk sell. Kita lanjut ke AUD USD. AUD USD juga tren masih sell dan harga juga tadi pagi dibuka di area sell. Secara teknikal dari RSI, stokastik, MACD dan ADX semua mendukung untuk open sell. Di sini untuk ATR-nya ada di 18 atau 180 pip. Kita lihat di M30 juga sell di time frame lebih besar. H4 masih trend buy, jadi belum ada konfirmasi untuk breakout EMA 8 dan EMA 55 sebagai bukti beralihnya tren. D1 juga masih trend buy. Jadi kesimpulannya untuk tren jangka panjangnya untuk AUD USD masih tren naik. Jadi kalaupun kita ambil sell di sini, ini sangat harus berani untuk ngambil profit kecil. Dalam artian range-nya sempit untuk menahan posisi. Jadi kalau sell di sini ya maksimal untuk bisa menahan di volatilitas harganya yaitu 180 pip untuk target TP dan stop loss juga di 180 pip. Karena nanti ada potensi turunnya tidak lama, trennya bisa naik lagi karena di
time frame H4 masih tren naik. Coba kita lihat untuk 180 pip di kisaran ya di area sini. Nah, di targetnya paling jauh di sini. Nah, support sini paling jauh untuk TP-nya. Stop loss 180 pip berarti di kisaran sangat pendek sekali. Berarti 1,5 berarti kurang lebih di 230-240 ya. Jadi kalau mau diambil harus siap stop loss di area sini paling tidak. Dan TP maksimal di sini. Di sini secara teknikal mendukung, saya akan ambil dengan target TP yang sempit. Caranya lotnya dinaikkan. Sell TP di sini. Dan stop loss di sini. Baik, untuk Aussie USD sudah saya ambil. Lanjut USD JPY. USD JPY di time frame H1 masih belum terlihat arah tren. Secara teknikal moving average memang naik, tapi harga tertahan di area konsolidasi juga di sini. Kemudian di ADX juga masuk di area konsolidasi. Dari sini momentum MACD juga semakin mengecil. Jadi untuk tren naiknya sudah mulai melemah. Untuk H4-nya masih tren naik. Daily-nya juga masih tren naik. Tapi di H1 tren naiknya mulai melemah. Jadi kalaupun nanti mau entry buy lagi, kita tunggu harga bisa melewati area konsolidasi di atas 61,8% Fibonacci, berarti kurang lebih di atas 123,90 ya, paling nggak 124,00. Nanti baru bisa kita ngikutin arah tren up-nya. Jadi harga harus bisa mencapai di sini break hari ini tadi pagi di break high. Nah, ada peluang untuk ngikutin buy lagi karena tren di H4 dan daily juga masih naik. Demikian untuk UJ. Untuk Euro GBP tren masih turun secara teknikal di moving average. Cuman untuk pagi hari ini harga di area konsolidasi juga, ditandai juga dengan menyatunya EMA 8 dan 21 yang menandakan berarti akan terjadi perubahan arah tren. Terus untuk momentum juga semakin mengecil, berarti kekuatan untuk turunnya sudah mulai melemah. Untuk ADX juga berada di area konsolidasi, jadi tidak menunjukkan signal tren menguat. Nilainya masih 23. Dan kita lihat di time frame H4 masih tren turun. Daily juga tren turun walaupun sangat sempit sekali karena menyatu antara ketiga MA menjadi satu di sini. Jadi sulit atau masih belum bisa diharapkan untuk tren turunnya. Secara kesimpulan, jika memang ini nanti masih melanjutkan tren turun, maka harga harus kembali di area sini di bawah 61,8% dan mampu breakout terendah kemarin. Nah, baru sudah ada mulai peluang tren turun bisa kita ikuti kembali. Karena kalau kita lihat dari kemarin sama hari ini pagi ini, terlihat bahwa harga sudah mulai jenuh untuk turun. Demikian untuk dan maaf untuk Euro JPP. Kita lanjut ke USD Kanada. USD Kanada secara teknikal tren naik, dan ini di time frame 1 terkonfirmasi terjadi breakout di sini dan sudah ada
open candle di atas 100%, jadi harga tertinggi kemarin sudah terlewati. Dari filter juga mendukung semua untuk naik, baik itu ADX, kemudian untuk ATR-nya juga tinggi, momentum juga meningkat, stokastik dan RSI juga di area beli. Kita lihat di H4. H4 terjadi perpotongan di sini EMA 8 dan 55. Berarti ada peluang perubahan arah tren. Daily masih turun. Jadi kalaupun kita ambil TP, kita tidak bisa panjang. Paling tidak sebesar volatilitas harga pagi ini, berarti di 230 pip. Saya akan coba ambil buy. Ambil buy, bismillah. Sini maksimal TP-nya di 200. Ya, di 200 pip saja. Kemudian untuk stop loss $220. Stop loss saya tambah sedikit. Nah, demikian untuk USD Kanada. Semoga harga mengikuti pola teknikal yang dibentuk. Kita lanjut untuk USD Swiss. USD Swiss ada di area konsolidasi, jadi belum ada peluang untuk entry. Secara teknikal dia masih naik, namun dari RSI stokastik trennya mengarah turun. Kemudian juga dari ADX juga di area konsolidasi. Kalau kita lihat di time frame H4, tren masih naik. Daily tren juga masih naik. Di H1 tren juga masih naik. Kita tinggal nunggu konfirmasi. Jika memang harga bisa kembali masuk di area beli di atas 61,8%, kemudian ADX juga mulai menunjukkan arah tren naik, maka di sini kita bisa mengikuti untuk buy lagi. Jadi ini masih belum, karena masih dimasuk di area konsolidasi. Kita lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD teknikal tren turun, harga juga di open di area sell untuk Fibonacci. Kemudian untuk ADX, RSI dan stokastik juga turun. Kemudian ATR-nya ada di 14 poin, 140 pip. Kita lihat di H4 juga tren turun, daily tren naik. Jadi tren turunnya secara kesimpulan terbatas karena di daily-nya masih naik. Kalaupun kita mau ambil sell di sini, berarti TP harus lebih sempit, ya, sebesar volatilitas berarti 140 pip. Coba saya ukur 140 pip, berarti ya di sini TP-nya. Stop loss ya paling maksimal di Fibonacci 61,8%. Saya coba ambil. Sell TP 140 pip ya. Stop loss ambil di harga tertinggi pagi ini. Oke, untuk New Zealand USD sudah. Terakhir kita lihat di XAU USD. XAU USD beberapa hari kalau kita perhatikan harganya sangat tertahan, baik naik ataupun turun. Kalaupun naik juga hanya terjadi secara spontan, turun lagi, tapi harga rata-rata ditahan di area yang sama. Ini pagi ini juga masuk di area konsolidasi harga dari RSI, stokastik, MACD dan ADX juga tidak menunjukkan arah tren.
Jadi kita lihat di H4 sama polanya, di daily sama juga. Jadi EMA 8 dan 21 menyatu. Di sini ada kemungkinan, ada peluang untuk dia berubah arah tren kembali ke H1. Jadi secara kesimpulan untuk saat ini di sesi Asia, saya belum bisa melihat arah dari XAU USD berdasarkan technical yang saya gunakan. Demikian sahabat trader untuk bahasan mapping saya pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.